Halo teman-teman, saudara-saudara kekasih Tuhan, Bapak Ibu, pemuda, remaja, lansia yang saya kasihi dan hormati. Kali ini saya mau ajak kita berbincang-bincang tentang 1 Yohanes 5 ayat 6 sampai 12, yaitu berisi pengajaran Rasul Yohanes kepada jemaat-jemaat di Asia Kecil yang hidup dalam penindasan dan penganiayaan yang hebat. Menghadapi kesulitan itu, penulis kitab Yohanes bicara tentang keberadaan Allah di sorga dalam wujud 3 pribadi. Di sorga berdiam Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Bapa, Firman, dan Roh Kudus itu bukan 3 Allah tetapi satu. Dan Allah yang satu itu hadir dalam 3 pribadi yang disebutkan tadi. Pribadi Bapa, pribadi Firman, dan pribadi Roh Kudus. Kita catat bahwa ini ditulis Yohanes sebagai kesaksian pada jemaat-jemaat di Asia Kecil yang sedang bergumul dengan penganiayaan, penindasan, dan juga penyiksaan karena iman kepada Yesus Kristus. Yohanes tunjukkan ini untuk menjadi penghiburan bahwa di dunia mereka memang ditindas dan mengalami banyak kesulitan. Tetapi yang memegang pemerintahan, yang mengatur sejarah bukan raja-raja atau pemerintah-pemerintah dunia, tetapi Allah, Bapa, Firman, dan Roh Kudus di sorga. Dan keberadaan Bapa, Firman, dan Roh Kudus di sorga sebagai pengendali sejarah, itu yang kemudian disebut Tritunggal oleh gereja. Memang kata Tritunggal tidak ada dalam Alkitab, tetapi Tritunggal adalah inti, isi, dasar dari kesaksian Alkitab, sekaligus juga menjadi sumber keselamatan bagi orang-orang yang bergumul dengan kehidupan di dalam dunia untuk menjadi saksi-saksi kebenaran dan juga pejuang kehidupan yang bersih dan bermartabat. Tritunggal ada sejak kekal di sorga, tetapi keberadaan yang kekal itu juga ingin diwujudkan dan dinyatakan di dalam kefanaan dan kehidupan manusia yang penuh dengan berbagai intrik dan juga berbagai kejahatan. Dan karena itu di dalam Yesus Kristus Tritunggal itu dinyatakan kepada manusia di bumi, termasuk juga kepada penguasa-penguasa yang lalim, yang menindas dan menganiaya jemaat. Yohanes menegaskan hal ini, yaitu di dalam Kristus Tritunggal itu menjelma menjadi manusia di bumi. Itu Yohanes tegaskan dalam suratnya atau kitab yang dia tulis, yaitu kitab Injil. Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 3 dan kemudian ayat yang ke-14. Keberadaan Yesus sebagai yang diutus Allah Tritunggal disaksikan melalui 3 agen: roh, air, dan darah. Jadi kita lihat ada kesejajaran. Di sorga Allah hadir dalam 3 pribadi, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Lalu kemudian keberadaan ilahi itu ditunjukkan ke bumi. Dan ada 3 saksi, roh, air, dan darah. Lalu Yohanes katakan, barang siapa yang percaya kepada kesaksian 3 agen tadi, roh, air, dan darah, percaya kepada keberadaan pribadi ilahi yang ada di sorga, yaitu Bapa, Firman, dan Roh Kudus, akan mendapatkan hidup yang kekal. Sebaliknya, barang siapa yang menolak atau tidak percaya, mereka tidak memiliki hidup yang kekal. Nah, ini Yohanes katakan sekali lagi untuk mereka yang hidup dalam penderitaan dan penindasan. Artinya Yohanes ingin katakan bahwa meskipun di dalam dunia
dalam kehidupan kalian mendapatkan banyak penderitaan dan kesulitan. Kesulitan dan penderitaan itu akan hilang dan berakhir apabila Allah Bapa, Firman dan Roh Kudus telah menyatakan secara sempurna kuasanya dengan mengalahkan atau dengan menghukum penguasa-penguasa bumi yang bertindak sewenang-wenang terhadap orang-orang yang percaya kepada kesaksian tentang adanya Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Sekali lagi, kesaksian itu Yohanes tulis bahwa ada 3 saksi di bumi tentang keberadaan 3 pribadi ilahi di sorga, yaitu roh, air, dan darah. Adanya 3 saksi itu yang menunjuk kepada kebenaran yang dia sampaikan itu bukan sebuah dusta, karena didukung oleh 3 saksi. Saksi yang pertama adalah roh. Roh itu menunjuk kepada kuasa yang para pengikut Kristus terima pada saat mereka mengaku percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Roh itu juga menunjuk pada kuasa Allah yang menaungi Maria sehingga mengandung dan melahirkan Yesus sebagai Allah yang menjadi manusia. Roh itu juga menunjuk kepada kuasa yang memimpin kehidupan dan pelayanan Yesus di bumi, yaitu menghadik dan mengusir roh-roh jahat, menyembuhkan penyakit-penyakit, dan membebaskan manusia dari dosa dan kematian. Jadi karena itu, jemaat yang mengalami penindasan itu, kalau percaya kepada kesaksian itu, maka akan tiba waktunya mereka mendapatkan penghiburan yang besar karena penguasa-penguasa dunia ditaklukkan. Saksi yang kedua adalah air, yaitu tanda penerimaan manusia akan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pada saat dibaptis. Air, sebagaimana kita kenal, berfungsi untuk membersihkan dan tentu saja membersihkan manusia dari dosa. Sekaligus air memberi kehidupan yang subur sebagai anak-anak Allah. Artinya mereka yang selama hidup di bumi mengalami penderitaan dan penindasan sehingga hidupnya mengalami luka-luka dan kepahitan akan dibersihkan dari luka-luka itu. Sekaligus hidup yang sudah merana itu oleh air yang menjadi saksi, air yang diterima pada baptisan saat baptisan akan memberikan lagi kesuburan sebagai anak-anak Allah. Saksi yang ketiga adalah darah. Itu menegaskan tentang orang-orang percaya yang memberi diri dan tekun mengikuti perayaan sakramen perjamuan kudus. Darah yang diterima dalam wujud anggur di perayaan perjamuan kudus menunjuk kepada harga penebusan manusia yang Yesus persembahkan untuk membebaskan manusia dari kuasa dosa dan penderitaan. Dan ini berguna untuk jemaat yang hidup dalam penderitaan, bahwa darah yang mereka curahkan, mereka teteskan karena luka-luka yang dialami akibat penyiksaan akan diganti dengan darah yang mulia dan agung, darah yang tidak ternoda oleh dosa. Nah, 3 saksi ini yang ada di bumi, yaitu roh, air, dan darah, itu menunjuk pada 3 momen utama dalam kehidupan orang Kristen. Baptisan, momen pertama baptisan, menunjuk kepada momen di mana manusia mati dan bangkit bersama Kristus. Mati bagi dosa dan bangkit bagi kemuliaan Allah. Jadi kematian bagi hal yang sia-sia, tetapi kebangkitan untuk hal yang kekal dan agung. Perjamuan kudus adalah saat di mana Tuhan Allah mengingatkan dan menguatkan orang-orang percaya dengan makanan dan minuman surgawi, yaitu tubuh dan darah Kristus, agar tetap menjaga persekutuan dengan kematian dan kebangkitannya. Sekaligus juga perjamuan kudus menjadi janji batin orang-orang percaya kepada Tuhan,
bahwa kesatuan dengan Kristus yang mereka rayakan itu akan ditunjukkan dalam sikap bertolong-tolongan, berbagi makanan dan minuman, seperti yang dipraktekkan di dalam perjamuan kudus. Dua sakramen ini, air dan darah, itu semacam segel yang ditaruh Roh Kudus dalam hidup dan hati orang-orang percaya, menjadi tanda pengenal keberadaan mereka sebagai milik Allah Tritunggal. Dan itu sebabnya Yohanes menulis, barang siapa yang percaya kepada Allah, ia memiliki kesaksian di dalam dirinya. Sedangkan barang siapa yang tidak percaya kepada Allah, ia membuat Allah menjadi pendusta. Yohanes katakan ini sekali lagi kepada jemaat yang hidup dalam penderitaan, bahwa Allah bukanlah pendusta. Apa yang Dia janjikan akan menghukum penguasa-penguasa dunia yang lalim akan direalisasikan, karena ada 3 saksi di bumi, roh, air, dan darah. Ini dia, saksi yang 3 itu menegaskan ada 3 pribadi di sorga yang kita sebut dengan nama Allah Tritunggal. Dan 3 pribadi ini ya tidak dalam hubungan konflik satu sama yang lain, tetapi mereka hidup berdamai satu sama yang lain. Sang Bapa mengarahkan perhatian kepada Sang Anak dan Roh Kudus. Sang Anak ada dalam relasi dengan Sang Bapa dan Roh Kudus. Sebaliknya, Roh Kudus hadir untuk mempersekutukan Sang Bapa dan Sang Anak. Artinya, Sang Bapa dan Sang Anak itu satu dalam kehendak, satu dalam tujuan, meskipun mereka berbeda dalam karya. Dan kesatuan dalam Allah Tritunggal itu sekarang dinyatakan keluar diri, yaitu dalam hubungan dengan ciptaan dan manusia. Dan karena itu, apa yang menjadi rencana kekal Allah di dalam sorga untuk keselamatan manusia akan diwujudkan dengan memberikan keselamatan kepada umat atau kawanan miliknya yang hidup dalam penindasan dan kesulitan. Pada saat yang sama, Allah akan menghukum orang-orang yang mendatangkan penderitaan dan kesulitan bagi umat tebusan dan kawanan milik Allah. Bapak Ibu, Yohanes katakan bahwa ada 3 saksi di sorga yang menegaskan keberadaan Yesus Kristus sebagai anak Allah dan juru selamat dunia. Dan ketiga saksi itu adalah Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Artinya, apa yang disaksikan di dalam dunia, Yesus sebagai penebus dan pembebas, sebagai penyelamat dan hakim, itu berlangsung juga di sorga, di dalam kekekalan. Penghakiman yang Dia lakukan di bumi akan mendapat legitimasi dalam penghakiman yang kekal di sorga. Dan karena itu, Yohanes dengan tegas mendorong jemaat-jemaat di Asia yang sedang hidup dalam penderitaan dan kesulitan untuk tetap bertahan. Sebab saksi-saksi di bumi yang menegaskan tentang Allah yang memerintah, berkuasa, menjadi hakim dan juru selamat dunia, pada saat yang sama adalah juga Allah yang memerintah di sorga, yang akan mewujudkan secara definitif dan final penghakimannya, yaitu memberikan keselamatan kepada umat orang-orang percaya pada saat yang sama, menghakimi dan menghukum orang-orang yang tidak percaya kepada Allah, tetapi sekaligus juga yang mendatangkan penderitaan dan penganiayaan kepada orang-orang yang percaya di bumi. Tuhan kiranya memberkati kita.